kesempatan kali ini saya akan membahas tentang resume mata kuliah biologi sel dengan judul materi teori sel, organel sel, dan siklus sel. Yang dimana sama-sama kita ketahui sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme terdiri dari sel, baik uniseluler maupun multiseluler. Pembahasan ini akan meliputi teori sel, organel sel, dan siklus sel. Yang pertama saya akan membahas tentang teori sel. Pengertian teori sel. Teori sel menyatakan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan. Semua makhluk hidup tersusun dari satu atau lebih sel. Sel berasal dari sel sebelumnya melalui pembelahan sel. Selanjutnya sejarah teori. Yang pertama, Robert Hooke 1965 mengamati sel gabus dengan mikroskop. Anton van Leeuwenhoek 1974 mengamati sel hidup pertama kali. Matthias Seliden 1838 menyatakan bahwa tumbuhan tersusun dari sel. Tudor Siswan 1939 menyatakan bahwa hewan tersusun dari sel. Rudolf Virchow 1855 omnis cellula atau berasal dari sel sebelumnya. Prinsip teori sel modern yang pertama, semua makhluk hidup terdiri dari satu atau lebih sel. 2. Sel adalah unit dasar struktur dan fungsi dalam organisme. 3. Semua sel berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. 4. Sel mengandung informasi genetik yang diwariskan. Mengenai organel sel, struktur dan fungsi organel sel. Organel adalah bagian-bagian sel yang memiliki fungsi khusus. Organel berbeda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini kita dapat melihat organel sel dan fungsinya, yaitu membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat, nukleus berfungsi mengandung DNA, pusat kendali sel, dan ribosom berfungsi sintesis protein. Retikulum endoplasma atau RE berfungsi sebagai retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Kalau retikulum endoplasma kasar atau yang disebut dengan yang biasa disingkat dengan RE kasar berfungsi sebagai sintesis protein, dan RE halus itu berfungsi sebagai sintesis lipid. Mitokondria berfungsi pembangkit energi sel atau ATP. Lisosom berfungsi sebagai pencernaan intraseluler. Aparatus Golgi berfungsi sebagai modifikasi dan transportasi protein. Vakuola berfungsi sebagai penyimpan zat atau besar pada tumbuhan. Kloroplas berfungsi sebagai fotosintesis pada tumbuhan. Senteriol berfungsi sebagai berperan dalam pembelahan sel hewan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dapat kita lihat dari cirinya. Dinding sel. Pada sel hewan, dinding sel itu tidak ada, tetapi pada sel tumbuhan itu ada. Vakuola itu pada sel hewan itu kecil atau tidak ada, pada sel tumbuhan itu besar. Kloroplas pada sel hewan itu tidak ada, pada sel tumbuhan itu ada. Senteriol itu pada sel hewan itu ada, pada sel tumbuhan itu tidak ada. Dan di sini kita dapat melihat perbedaan organel-organel sel tumbuhan dan organel-organel sel hewan. Seperti di tumbuhan ini ada mitokondria, vakuola, retikulum endoplasma, ribosom, plastida, dan lainnya. Seperti kita lihat di sini kan. Dan di organel sel hewan ada lisosom, mitokondria, badan mikro, ribosom, sentrosom, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus. Kita dapat melihat dari sini perbedaannya. Dan materi selanjutnya siklus sel. Pengertian siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian terhadap pertumbuhan dan pembelahan sel, terdiri dari interfase dan fase
mitosis atau meiosis. Kemudian tahapan siklus sel. Yang pertama interfase atau 90% dari siklus sel. Growth 1 pertumbuhan sel dan sintesis protein. Sintesis replikasi DNA. Growth 2 persiapan untuk pembelahan. Yang kedua mitosis pada sel somatik. Profase kromosom mulai terlihat, membran nukleus menghilang. Metafase kromosom berjajar di tengah sel. Anafase kromatid saudara terpisah ke kutub sel. Telofase sel mulai membelah, membran nukleus terbentuk kembali. Yang ketiga yaitu sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Dan dari gambar ini kita dapat melihat tahapan siklus sel, yaitu G1, S, G2, dan M itu mitosis. Mitosis itu ada banyak, terbagi, yaitu reprofase, metafase, anafase, telofase, sitokinesis. Dan di sini kita melihat perbedaan mitosis dan meiosis. Kita bisa melihat dari cirinya, yaitu pertama tujuan. Mitosis itu memiliki tujuan pertumbuhan dan perbaikan, sedangkan meiosis itu memiliki tujuan pembentukan gamet. Jumlah sel anakan, mitosis itu ada 2, meiosis itu ada 4. Jumlah kromosom mitosis itu diploid 2N, meiosis itu hiploid N. Keanekaragaman genetik mitosis itu tidak ada, meiosis itu ada atau crossing over. Dan dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana itu proses mitosis dan meiosis. Kita bisa melihat dari gambar yang ada tertera di sini. Dan di sini dapat kita simpulkan dari materi yang sudah saya jelaskan atau saya paparkan, yaitu kita dapat menyimpulkannya sebagai teori sel menjelaskan bahwa sel adalah unit dasar kehidupan. Organel sel memiliki fungsi penting dalam kelangsungan hidup sel, sedangkan siklus sel terdiri dari interfase dan fase pembelahan sel atau mitosis dan meiosis.